Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Shalom Tiberias, berikanlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Sang Juru Selamat, Allah yang begitu dahsyat mengasihi setiap kita, saudara. Mari bersama-sama kita awali tahun ini di minggu yang pertama dengan pujian, amin. Kita mau rindukan Tuhan Yesus lebih lagi di tempat ini, saudara. Biar Tuhan diagungkan dan kita percaya waktu Tuhan disenangkan, berkat Tuhan tercurah, amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kami menyampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara offline di Tiberias Kelabagan Nias. Kami harapkan saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker secara baik dan benar selama ibadah kita berlangsung. Tetap jaga jarak dan kami ingatkan selama ibadah di normal tidak ada altar call, saudara. Haleluya. Sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Lewat penyertaan Roh Kudus, terima kasih Tuhan kami sampaikan di minggu yang pertama di awal tahun 2022 ini, Tuhan Yesus. Kami hampiri di rumah Tuhan di Tiberias Kelabagan Nias. Seluruh jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming. Kami hadir Tuhan di ibadah kami yang ketiga dengan hati yang bersyukur, hati yang mengasihi Tuhan. Karena kami rindu di awal tahun ini Tuhan Yesus kami boleh mengawali dengan benar. Itu dengan pujian, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus berkuasa Engkau Tuhan. Di sesi yang ketiga di tempat ini kami percaya ada kuasa Tuhan waktu kami menyembah Engkau ya Bapa. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Dalam nama Yesus kami imani Tuhan tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Sebab penyertaan Tuhan pasti terbukti sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, ini hati kami yang menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan dari awal, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Katakan sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sama-sama sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan, hanya Kau satu di hati. Sama-sama Tiberias. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Engkaulah
satu-satunya Tuhan Yesus, hanya Kau satu. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Tiberias. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Kaulah satu-satunya, hanya Kau satu di hatiku. Biar musik menyembah Tuhan di awal tahun ini saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sanjung Tuhan Yesus dengan penyembahan ini Tuhan. Kaulah Allah yang mulia. Tuhan, kami angkat kedua tangan ini Tuhan Yesus dengan hati yang percaya. Ku sembah Engkau, katakan Allahku. Kami sanjung Engkau Allah yang tinggi, nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Kaulah satu-satunya, hanya Kau yang mengasihi. Tuhan, angkat kedua tangan. Ku sembah Engkau, katakan Allahku Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa di dalam tahun yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Nama-Mu di hidup, Tuhan, tiada yang lain. Kaulah satu-satunya. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Angkat kedua tanganmu saudara. Sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya satu di hati kami Tuhan, Kau satu di hatiku. Sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Dari hatimu yang mengasihi Tuhan, hanya Kau satu. Boleh sekali lagi saudara di hadapan Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Yesus. Sama-sama saudara. Hanya Kau satu di hatiku. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik saudara. Engkaulah satu-satunya di hati kami Tuhan, untuk terus menyembah. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Yesus dalam Kristus. Kami terima ketenangan Tuhan di awal tahun ini. Kami terima kepastian dalam hadirat-Mu yang kudus. Kau berkuasa dalam Kristus Yesus. Besarkah Tuhan. Haleluya, haleluya.
satu-satunya yang kami sembah dalam Kristus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, jadikan Yesus satu-satunya di hatimu saudara, untuk boleh engkau sembah, engkau muliakan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidupmu saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan, tanda kami menyerahkan segalanya, agenda hidup ini Tuhan Yesus. Di dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melawat, Roh Kudus yang menjamah hati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, apapun yang kami lalui Tuhan bersama dengan Engkau, kami kuat, kami mampu Tuhan Yesus, sebab penyertaan-Mu sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ambil waktumu saudara di hadapan Tuhan, masing-masing berdoa, bawa pokok doamu sama Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya saudara yang mampu menjadikan yang gak mungkin jadi mungkin saudara, menjadi pasti. Dialah Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Sekali lagi bersama-sama, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Kaulah satu-satu, hanya Kau. Dengan imanmu bersama-sama, hanya Kaulah Tuhan Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih. Hanya Kau satu di hatiku. Kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, yang menyertakan kemenangan di tahun ini saudara. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Hati ini bersuka cita di awal tahun ini. Kami boleh masuk dengan hati yang bersyukur, dengan keadaan yang baik Tuhan. Kami sampaikan terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh melihat penyertaan Tuhan di tahun yang lalu, di tahun 2021, kami percaya tahun 2020 ini Tuhan pasti Engkau memberkati setiap kami, melindungi setiap kami. Penyertaan-Mu terbukti nyata. Maka ada kesaksian yang baru Tuhan jadikan bagi setiap keluarga di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup ini Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi saudara, shalom. Shalom. Haleluya, seberapa banyak tangan-tangan yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita. Haleluya, boleh katakan pada kanan kirimu, katakan Yesus dahsyat. Di tahun yang baru ini, dengan hati berkemenangan, kita mau muji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Dengan bersuka cita jemaat Tuhan, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara. Sekali lagi saudara, dengan hati yang bersyukur, bersuka cita bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan. Tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Sambil tunjuk kanan kirimu katakan
bila hatimu sekali lagi saudara, lebih semangat. Kita pandang dari suku mana? Kita pandang dari suku mana? Amin. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara-saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga-Nya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga-Nya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Lebih semangat lagi saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujian hormat kami tinggikan hanya satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita teduhkan hati kita, tenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan, bahkan kami telah bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan. Maka inilah saatnya Tuhan, kami akan duduk diam diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa, untuk siap diajar, dididik, bahkan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan mau pakai hamba-Mu, Balai Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan istri Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman-Mu digenapi melalui hamba-Mu, bukan hamba-Mu lagi yang berbicara, tapi Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Firman yang kuat yang akan ditaburkan di tempat ini, menguatkan setiap kami, mengubahkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
siapkan hati kami, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih Kristus, kami siapkan hati kami untuk bicara firman Tuhan. Dengan Gembala Martir, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariasi, dan Ibu Pendeta Darmianti Pariasi. Hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang punya surga, yang dengarkan doa kami, yang berani berkata, bila 2-3 orang pelukul namamu, Engkau hadir berkati mereka, mengabulkan doa mereka, maka kami serahkan setiap orang yang ikuti ibadah ini, Engkau meteraikan sebagai warga surga. Setiap doa mereka dikabulkan. Yang pertama mereka lepas dari kutuk, tidak seorang pun yang hadir kena virus corona. Mereka lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan kutuk resesi. Yang kedua, asai online kepada setiap rumah. Artinya, rumah mereka berkeluarga. Hadiri Tuhan setiap rumah yang mengikuti acara ini, Engkau berkati mereka semua, bukan saja berkumpul pada saat ini. 2 kali mereka ini juga berkumpul di surga, menjadi warga surga. Amin doa, karena Engkau yang memperlihatkan pada hamba, yaitu semua tebas sangat besar di surga, mampu tetap pelayan di surga, melayani mereka akan pesta surga. Kami doa, berkati mereka semua, tidak kena pesona, tidak kena utus sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah bagaimana pentingnya cari warga surga. Tema hari ini juga bagaimana cari warga surga, bukan serinya 3-4 hari, karena saya pengalaman saya pernah dilihatkan nama di surga, lihat betapa pentingnya jadi warga surga. Karena engkau jadi warga surga itu punya fasilitas, malaikat jemput Anda. Orang suatu hari katakanlah mati masuk alam roh, kalau enggak warga surga yang jemput setan, maka Tuhan juga kasih saya yang nyata untuk nyuaikan apa yang lihat di alam roh, apa yang lihat di kerajaan surga. Pemuka kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan ngajar sangat indah. Yang terpenting Anda jadi warga surga. Karena apa? Tuhan ngajar sangat indah. Yaitu bagaimana orang warga surga masuk alam roh, dibawa ke surga. Anda kalau nggak jadi warga surga, Anda kalah sama setan. Jelas usaha Tuhan Yesus, Anda kalah sama setan. Tapi kalau Anda jadi warga surga, Anda menang setan. Saya sebagai berita yang Tuhan pilih, Tuhan ajari langsung bagaimana waktu proses saya masuk pertama di alam roh, maka juga saya melihat alam roh, yaitu apa? Lihat malaikat, lihat setan. Jadi kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan atau Anda suatu hari wafat, ada 2 di alam roh, ada malaikat, ada setan-setan. Jadi kalau Anda punya malaikat, punya tugas satu, menyebut Anda masuk surga. Jadi kalau Anda yang Tuhan mengatakan berbahagialah Anda jadi warga surga,
Kalau Anda warga surga berbakat, jangan sebut Tuhan masuk alam roh, malaikat masuk alam roh tiba ke surga. Tapi kalau Anda, hati Anda menantang setan, setan takut pada Anda, setan tahu Anda jadi warga surga. Bahkan saya pernah ke dukun takut pada saya, karena saya punya predikat Tuhan, bisa predikat saya ini mati Yohanes yang suka tahu akan datang. Mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Sabun masuk alam roh, yaitu yang sebelumnya Tuhan sudah pernah jumpai saya, jumpai yang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan yang punya surga, yang punya surga. Saya orang jujur, saya orang Martin Yohanes. Tuhan katakan saya diberi Tuhan karena punya roh Martin Yohanes. Maka saya sebagai warga surga, mereka coba tanda ke surga. Maka kalau Tuhan pernah jumpai saya sebagai punya surga, maka Tuhan pun ingin buktikan pada orang-orang tertentu, buktikan apa? Sebagai penguasa di surga. Maka saya jual malaikat masuk surga. Saya pertama kali menghadap Tuhan, Tuhan sudah buktikan datang kepada saya, aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. Maka Tuhan mengatakan kali pertama yang disampaikan kepada saya, kamu pasti kamu belum saya mati. Kalimat kedua, lihat namamu terhadap surga bersama istrimu, jadi warga surga. Maka sebagai warga surga dijanjikan sebuah surga, tapi harus hidup suci. Maka saya punya tugas menyerukan Anda untuk ke surga, suci pikiranmu, perkataanmu, kita harus suci. Karena tanpa kesucian Anda nggak bisa surga. Misalkan saya sampai warga surga, sampai saya pernah janji sama istri, maka saya cukup berjanji, saya berjanji tertulis, kalau saya zina sekali ke neraka. Tapi kalau saya zina sekali aja, saya mau ke neraka. Karena saya janji, Tuhan mesti baca janji saya. Kalau sampai zina, saya ke neraka. Jadi, Tuhan beri saya karena saya konsumkan hidup suci yang baik untuk masuk surga. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang suci hatinya. Amin Allah. Jadi lagi kesimpulan apa? Anda kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah jadi surga? Karena warga surga itu punya fasilitas, punya malaikat jemput Anda ke surga. Artinya setan nggak berani jalan. Kalau Anda bukan warga surga, dikalahkan setan. Maka Anda harus berjuang akan namamu, keluargamu untuk jadi warga kerajaan surga. Hari ini saya akan beri tema bagaimana warga surga. Nanti saya beri tema bagaimana keluargamu jadi warga surga. Diam di rumah Tuhan. Saya buat seri bagaimana agar Anda bisa melalui sempit untuk masuk pintu surga. Jadi saya buat seri karena saya dipilih Tuhan, yaitu untuk ngasih tahu bagaimana cari warga surga. Bagaimana kalau Anda masuk Allah, penting. Kan jarang orang punya pengalaman seperti saya. Kalau saya dusta ke neraka hari ini. Dipilih Tuhan karena saya orangnya selalu tunjukkan, selalu ingin bukti. Maka saya buktikan warga surga. Anda dijemput malaikat bisa masuk surga. Maka bagaimana akan Anda masuk surga? Saya beri ayat pertama, yaitu bagaimana Anda jadi warga surga. Kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang,
ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi saat pertama Anda cari berkat, ucapan Yesus ini kepada Yohanes waktu diundang surga. Jadi ini ucapan Yesus kepada Yohanes untuk dicatat Anda sebagai berkat surga. Sebagai berkat surga, 3 hal penting Anda harus perhatikan, so. 3 hal penting yaitu pertama, Anda harus bertobat, so. Bertobat. Maka maksudnya bertobat, Anda harus hidup suci yang baik. Istilah Tuhan pada saya, Anda suci pikiranmu, perkataan sekalianmu. Kemudian baru Anda akan menjadi berkat surga. Berkat surga Tuhan datang seperti pencuri. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, warga surga, kita pertama bertobat. Tuhan pernah menerangkan sendiri, waktu saya lihat neraka, mereka pasti orang yang tidak tobat. Jadi orang yang tidak tobat neraka. Pertobatan itu diberi waktu kita hidup. Kalau Tuhan yang terang kepada saya, kalau Anda tobat, terlambat tobat, Anda nggak bisa ke surga. Karena pertobatan bagi saat kita masih bernapas di bumi. Maka firman Tuhan katakan, Anda suci pikiranmu, perkataan perbuatanmu. Maka mari kita berjuang hidup yang suci, karena Tuhan itu Maha Suci. Anda harus hidup suci untuk ketemu Tuhan. Maka kalau Anda hidup suci, ingat Tuhan datang seperti pencuri. Maka kalau kita hidup suci ada barang mahal, maka ada barang mahal, maka Tuhan datang untuk ngambil. Orang hidup suci, orang mahal. Anda kalau harga surga mahal, kenapa? Setan nggak banyak ngusir Anda. Sekali lagi, Anda kalau harga surga barang yang mahal, maka Tuhan Yesus pun ngambil seperti pencuri, ngambil barang yang mahal. Mahal apa? Yang warga surga itu barang mahal. Karena punya pasukan malaikat, maka mari Anda dan saya jadi warga surga. Warga surga, hingga surga. Namamu tetap surga, maka artinya apa? Anda barang mahal, diundang ke surga. Maka mari Anda dan saya berjuang, namamu tetap surga. Agar mereka tahu namamu, maka anytime Anda rohmu keluar sudah tobat, hidup suci, maka mereka jemput Anda. Setan gak berani menjara Anda. Bapak Ibu, hidup sangat ngomong saling setia, maka Anda pada surga punya fasilitas dijemput pasukan mereka. Bagaimana hidup suci itu? Hidup suci Tuhan berkata demikian. Kita baca Matius 5 ayat 6 dan 8. Matius 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagaimana Anda cari warga surga. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan. Warga surga artinya apa? Melihat Tuhan. Ketemu Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi baru melihat. Tapi kalau Anda hidup saya memang Tuhan penutupnya, maka Anda akan pesta surga, kelas suci. Dan saya punya tugas. Tuhan perintahkan saya bahwa Anda kemasuki. Kalau saya dusta, Anda boleh doa. Kalau pasti dusta ke neraka. Saya punya tugas bahwa Anda kemasuki yang punya rumah, yang pesta surga, Tuhan lihat kan orang pesta dari sana ngelani Anda, yaitu bukan saja di bumi sebagai gembala, tapi di surga ngelani. Maka sekali lagi saya tambahkan, saya pernah waktu Tuhan, saya pernah tanya lagi Tuhan, izinkan saya pensiun. Sudah 30 ini, saya nggak tanya lagi, tanya terakhir Tuhan. Maka dilatih Tuhan Yesus disalibkan. Mati untuk kita, maka di makam. Jadi saya harus tahu
Jangan sampai mati itu. Orang kan biasa pendeta ya pensiun umur 65 tahun so. Tapi saya sampai mati so. Bahkan saya pernah mimpi khotbah kejaman. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Hati-hati harus diangkat. Saya lihat ada orang-orang enggak diangkat, ada orang enggak tidak diangkat. Saya pernah khotbah kejaman seperti itu. Jadi hati apa Anda untuk ke surga hidup suci, maka orang cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, yaitu cari kebenaran, maka kemudian berhati, baru hidup suci. Maka Tuhan mengatakan tegaskan, berbahagia orang suci hatinya, melihat Allah. Jadi Anda suci, melihat Allah. Saya suci, maka moto kita di gereja ada mempersembahkan jemaat yang kudus. Setelah hidup kudus, Anda misionaris. Dengan firman Tuhan, kudus, misionaris, siap ke surga. Anda siap ke surga, kalau mau tahu, Anda sudah memberitakan semoga saya diajari Tuhan. Saya pernah bagi kitab Injil kurang lebih 600 kitab, ribu kitab Injil. Saya bagi sendiri di bis, di metro, di kapal, di mal-mal. Kalau di kota banyak tempat, saya dulu di mal-mal kota, toko-toko, bersama anak saya yang bagi-bagi ke mal, karena orang dewasa bisa ditegur satpam. Anak-anak saya kecil-kecil bagi toko-toko semua di kota pernah dikasih Injil dari kami. Kami beli banyak sekali. Bahkan keluar kota pun kami buat koper kitab Injil untuk dibagi-bagi. Kesukaannya pernah mau dibunuh orang. Ada orang marah kadang-kadang. Ada orang marah karena kita beritakan tahu kitab Injil. Jadi kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda nginjil, urapi. Maka nginjil itu ternyata Tuhan ngasih saya untuk bagi kitab Injil itu, yaitu keluar masuk kampung, bahkan pernah mau dibunuh orang dan sebagainya. Jadi setelah Anda yaitu hidup yang benar, Anda pasti murati, seorang yang murati, maka bagi orang suci hatinya, Anda akan hidup yang suci. Maka Anda hidup yang suci, maka Anda akan termeterai sebagai warga kerajaan surga. Maka kita baca di sini, setelah Anda hidup suci, kita baca Wahyu 3, 14-19. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Untuk agar Anda jadi warga surga, maka ada tahapnya. Tahap yang pertama tadi bagaimana kita bisa bertobat jauh suci. Tapi selanjutnya Tuhan ingin Anda bertobat dalam hati masuk surga, kasih suci. Artinya Anda harus nanti kelas pesta surga. Saya tetap melayani Anda. Saya pernah nolak juga gitu waktu sedang surga Tuhan, karena saya lihat Tuhan perintah pada saya, pasti kamu nanti bersama orang kudus. Lihat orang-orang kudus, lihat jemaat Tibas sangat besar. Saya pikir saya mau pensiun di surga. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan, hamba tidak layak dimasuki, hamba tidak medan.
Jadi seorang yang terus terang pada Tuhan, saya cium kakinya, Tuhan apa ingin di Taman Eden. Dalam sekejap saat di Taman Eden, ketemu teman saya, nyesel di Taman Eden, dan dia tidak bisa ketemu Tuhan Yesus, tidak bisa. Cuma taman, Anda bisa makan buah kehidupan di Taman Firdaus Allah, maka juga tidak mati. Tapi yang penting yuk pikiran saya, yang penting kan enggak ke surga, enggak di api neraka. Di neraka cuma orang teriak, kalau teriak merau sehari mungkin lewat. Tapi kalau Anda teriak merau tahun, mana kuat sampai tahun dibakar neraka. Maka mari Anda berjuang, pintu serba sempit, berjuang jangan amal sampai neraka, berjuanglah. Kitab Mazmur mengatakan apa? Bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kenyataannya Yohanes itu umurnya 142 tahun, panjang. Jadi orang tertentu yang hidup suci bisa doa untuk umur panjang, dengan berjalannya dia bisa tidak akan mengalami penderitaan, nggak alami sakit, nggak umur pendek, akan umur 100 tahun. Kalau Anda ingin umur 100 tahun, Anda setiap hari berjalan kurus dengan saya dan nolak maut dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan kehendak Tuhan Anda itu untuk bisa surga, dan sang lainnya Anda. Siapa menolak Tuhan? Tuhan apa? Ya Anda bayangi, udah mati kan ingin pensiun tuh. Pikiran saya, kok sayang lah di surga, sayang lah di pita Tuhan. Kamu lah di sini pasti lihat semua besar. Saya kaget. Kok di surga pikir pensiun, makan tidur, pesta, nggak kerja lagi. Pikiran saya nggak mikir nggak kerja lagi. Maka sambil tamu yang hidupnya santai, oke lah makan buah kehidupan, oke. Tapi Tuhan milih saya untuk melayani Anda. Lalu Anda semua berjuang. Memasuki pintunya sempit, tapi kalau Anda berjuang masuk surga, maka Anda semua akan masuk surga dengan bahagia. Maka caranya masuk surga, pesta di surga, maka pertama Anda yaitu jangan jatuh, suam. Lebih dekat benar jangan suam. Anda kalau punya tugas jangan bolos. Yang pernah bolos mati koma. Yang pernah bolos sama, ya saya mohon ampun Tuhan, saya tahu tapi nggak mau negur, karena tahu dari teman dia, Pak, saya punya tetangga, pasarnya orang itu pasarnya, artinya saya tahu tetangganya itu jadi pasarnya pendeta, saya tahu lama. Tapi waktu saya pernah nolak Tuhan hamba orangnya nggak menegur orang, nggak melukai orang. Tuhan pernah berkata, termasuk saya nggak mau jadi pendeta, bilang aku yang negur, bukan kamu. Jadi saya punya otoritas negur Anda, ucapan Tuhan. Kalau saya dusta, saya akan neraka. Jadi punya fasilitas, otoritas negur Anda, maunya perintah Tuhan Yesus. Jadi ucapan saya diberikan, maka Anda jangan suam susuku, maka Anda kalau suam dimutahkan Tuhan. Anda tidak mutahkan, artinya Tuhan tidak mau Anda jatuh pada dosa, maka jangan suam. Maka yang kedua Tuhan mengatakan apa? Kalau Anda masih merasa hidup baik, hidup suci, maka Tuhan negur apa? Bertobatlah, beli daripadaku emas yang dimurnikan. Emas Tuhan Anda gambarkan dibakar. Yohanes pernah dibakar, nggak mati, nggak sakit. Jadi masih dimurnikan, masih dibakar ribuan derajat. Hanya untuk Anda tobat kembali. Anda sempat apa yang Anda mengalami cobaan, mengalami apa? Anda dibakar seperti emas. Anda tanya tukang emas, berapa derajat dibakar? Ribuan derajat. Anda kan nggak mau dibakar di api. Yohanes pernah mengalami tapi nggak mati. Tapi karena dia dipilihan Tuhan, maka dia tidak mati. Maksud lagi, maka mari
Tuhan mengatakan Anda mengalami cobaan. Anda mengalami cobaan yang keras seperti emas. Yang kedua, Anda hidup yang suci. Seperti biasa, ucapan suci penting. Harus bertobat hidup suci. Bahkan istilah di sini Tuhan, jangan sampai tahu telanjanganmu. Orang telanjang itu di luar suami itu dosa. Maka Alkitab banyak mengatakan ada dosa bocor, yaitu digambarkan ada orang ketiga. Maka ular dosa berjalan indah dia, berjalan berdiri itu. Tapi setelah dosa dikutuk merayap, so. Gak bisa, bahkan buta. Ular itu cuma dengar kali pendengar. Kegerakan, jadi kalau merekam suatu, dia jadi pendengarnya, tidak bisa melihat. Maka ular yang jatuh ke bawah dikutuk buta, dikutuk nggak bisa berdiri, cuma merayap so. Maka sama juga menambahkan so, beli daripadaku minyak murni untuk apa? Memandang kebenaran. Jadi kalau Anda ke surga nanti dikatakan Tuhan beli daripadaku minyak murni untuk memandang kebenaran. Maka sering saya sampaikan, yaitu di sini ayatnya yang di Markus 14, maka Tuhan maksud saya, maka kalau Anda dikubur pakai minyak harapan, Tuhan saja mau minta minyak harapan dikubur, supaya Anda tetap awet muda, dibangkit dari kiamat. Maka di mana ada Injil, ada minyak harapan. Jadi Anda yang suam-suam, bangkitlah. Anda akan dicobai, dibakar seperti emas. Kedua, Anda harus betul hidup suci kudus. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Maka kalau orang di luar suami istri, istilahnya telanjang, itu dosa. Maka yang ketiga, yaitu Anda beli minyak dari Tuhan. Maka minyak itu sejak awal dunia itu ada sampai di surga. Tuhan minta supaya, maka kita mencari di Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan Tuhan saya istilahnya beli minyak. Kenapa beli Tuhan? Karena minyak itu gambaran seorang martir. Seorang martir minyak harapan. Seorang martir itu milik Tuhan. Maka beli padaku, maka seorang martir itu milik Tuhan. Maka Tuhan beri padaku minyak, itu karena Anda perlu minyak dari seorang martir. Karena martir itu diperes, dihancurkan juga minyak zaitun. Maka Tuhan beri padaku minyak agar memandang mana. Setelah Anda terima minyak, maka Anda disiapkan pesta surga. Anda makan minum surga. Dosa Anda saya, Tuhan nunggu Anda sampai surga. Saya punya tugas Anda besok surga sekali. Tugas sebagai gembala, Anda kemasuki pesta surga. Karena sebelumnya saya perlu dikaki Tuhan. Tuhan, saya tidak mau ke surga, saya ke neraka. Atau lihat orang teriak di neraka, saya berani sungguh ke Tuhan, Tuhan, amat ke neraka. Hadiahnya apa? Saya ke neraka,
hadiahnya bawa Anda ke Mas Suci. Ada yang ngajak Anda agar Anda kubur pakai minyak. Tuhan, saya minta minyak agar Anda bangkit sebagai mempelai. Demikian juga dosa Anda sah pesta surga. Sang melayani Anda di surga. Anda pesta sah pelayan Anda. Maka mari Anda dan saya berjuang hidup yang suci. Berpikir berkata, mari kita, Anda, nanti kita masuk perjalanan kudus. Saya serahkan pada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, firman Tuhan yang luar biasa, Pak Pariaji terus mengingatkan kita betapa pentingnya kita hidup benar. Karena kita semua dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, tapi juga kita harus hidup benar. Amin. Saudara dan saya telah dibenarkan oleh darahnya, tapi penting bagi kita warga surga agar selalu hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena waktu kita hidup dalam kebenaran, artinya kita merespon apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Waktu kita hidup dalam kebenaran, maka hidup kita diberkati. Karena firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta, justru diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, saya akan sedikit menambahkan firman yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita tadi tentang hidup benar agar kita pesta di ruangan Maha Suci. Maka kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. 4 ayat kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Demikian firman Tuhan saudara yang baru kita baca. Saya akan menambahkan dengan tema yaitu hati-hati dengan hidupmu. Apa temanya saudaraku? Hati-hati dengan hidupmu. Saudaraku, Mazmur 90 adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Kita Mazmur 90 ini sering disebut doa Musa. Dalam doanya, Musa mengingatkan kita betapa fananya hidup ini. Betapa singkatnya hidup ini. Hidup manusia diumpamakan seperti debu, yaitu gampang lenyap, gampang hilang. Hidup manusia diumpamakan seperti rumput yang berkembang pagi hari, lalu sore hari, lalu lenyap saudaraku. Hidup manusia diumpamakan seperti mimpi. Saudara tentunya pernah mimpi, tapi dalam sekejap saja saudara bisa lupa itu mimpi. Artinya apa? Hidup ini singkat. Bahkan tadi dikatakan umur manusia berapa saudara? 70 tahun, kalau kuat berapa? 80 tahun. Sekali lagi Musa mengingatkan betapa hidup ini singkat, betapa hidup ini terbatas, ada batasnya. Gak selamanya kita hidup di dunia ini. Ada kalanya hidup kita berakhir, ada kalanya kita mengembuskan nafas kita, ada kalanya nafas kita berhenti. Itu sebabnya siapapun saudara hari ini, hati-hati dengan hidupmu. Katakan amin. Hargai hidupmu. Ada banyak orang tidak menghargai hidupnya. Apa tanda orang yang tidak menghargai hidupnya? Dia menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk melakukan dosa. Ada banyak orang tidak menghargai hidupnya karena dia menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk menikmati kesenangan dunia, hanya untuk melakukan keinginan-keinginan daging. Mohon maaf saudara, semua kenikmatan daging,
semua kesenangan dunia, semua sia-sia. Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Suatu hari kita pulang ke rumah Bapa, yang kita bawa hanya perbuatan baik kita. Katakan amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nggak ada yang kita bawa, saudaraku. Semua yang kau cari, semua yang kau usahakan, sampai kau lupa keluarga, banting tulang dibanting-banting. Mohon maaf, semua nggak ada yang kita bawa. Satu yang kita bawa, perbuatan kita. Katakan amin. Itu sebabnya perbuatan kita melekat. Bapak Rezi kemarin khotbah Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Bahwa ada kitab kehidupan di sorga. Setiap perbuatan kita dicatat. Jadi saudara, nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa perbuatan kita. Entah itu baik, entah itu jahat. Maka saudara, saya suka melayani perkabungan, pemakaman. Suka ya, saudara pernah pergi ke rumah duka, pernah ya? Suka ya, kadang kita lihat orang meninggal, lalu orang datang. Ya ampun om, cepet banget sih om. Tante, om ini yang bantu saya dulu dapat kerjaan. Saya merantau ke Jakarta. Om ini yang bantu saya cari kerja. Sampai sekarang saya jadi direktur. Lalu datang lagi inci-inci. Ya ampun om, kok cepet banget sih om. Tante, om ini yang bantu bisnis saya. Waktu itu usaha saya diganggu kiri kanan, digoncang kiri kanan, difitnah. Om ini yang bela. Ya ampun om, baik banget ya om. Datang lagi bapak-bapak, saudara. Om, kok duluan sih om? Gitu. Tante, ibu, om ini yang kenalin saya ke gereja Tiberias sehingga saya bertobat. Saya dulu mabuk-mabukan judi. Om ini ya om, nanti ketemu di surga ya om. Apa yang diingat orang, saudara? Perbuatan baikmu. Siapapun saudara hari ini, hargai hidupmu. Katakan amin. Jangan sia-siakan hidupmu. Hati-hati dengan hidup saudara. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi saya mengingatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia apa? Ku tegur, ku hajar. Pak Haji selalu mengingatkan karena beliau sayang jemaat. Sayang jemaat Tiberias. Maka kalau dia berulang-ulang kali hidup benar ya, hidup benar, hidup benar. Jaga ya, hidup baik. Karena dia udah lihat orang di neraka. Tersiksa. Saudara kalau melihat orang yang kesakitan, pasti saudara nggak mau sakit seperti dia. Setuju? Pak Haji udah lihat orang di neraka. Dia nggak mau saudara ke neraka. Dia mau saudara dan saya ke sorga. Di ruangan Maha Suci. Pesta di sorga. Yang setuju, yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hargai hidupmu Pak. Bu, hargai hidupmu. Ada banyak orang baru menghargai hidupnya ketika napasnya tinggal setengah-setengah. Gitu. Lalu datang pendeta. Om, kalau om dikasih umur 6 bulan lagi, kira-kira gimana, apa yang om mau lakukan? Saya janji pendeta, saya akan gereja. Udah lama saya nggak gereja di Gading Nias. Nggak lama saya lihat Pak Haji. Saya janji pendeta, saya akan baik sama suami, baik sama istri saya, baik sama keluarga. Ada banyak orang ketika terbaring, terkapar, tak berdaya, napas tinggal setengah-setengah, selang di hidung, selang di perut, selang di tangan, di mana-mana selang, baru menghargai hidup. Hari ini ketika engkau sehat, hargai hidupmu, lakukan yang terbaik, hidup untuk Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, karena hidup kita milik Tuhan. Katakan amin. Hati-hati dengan hidupmu.
Saya pelajari ada 3 hal. Kenapa kita harus hati-hati dengan hidup ini? Sekali lagi, kenapa kita harus hati-hati dengan hidup ini? Yang pertama saya pelajari, karena antara hidup dengan mati hanya 1 langkah jaraknya. Nanti saudara baca 1 Samuel 20 ayat 3b. Daud berkata kepada Yonatan anak Saul, "Hei Yonatan, bapakmu gak mau engkau dekat sama aku." Yonatan ini senang sama Daud. Gak mau dia. Jangan-jangan nanti Yonatan tahu bahwa bapaknya si Saul ini mau bunuh Daud. Maka Daud berkata, antara aku hidupku dengan maut hanya 1 langkah jaraknya. Artinya apa? Mohon maaf saudara, setiap saat kita bisa mati. Ada yang gak bisa mati? Boleh angkat tangan saudara. Di rumah ada yang gak bisa mati? Bisa mati Pak. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Cuma satu yang pasti, setiap orang pasti akan mati. Dan kematian tidak mengenal umur. Saudara yang muda jangan bilang sama saya, pendeta khotbahmu gak cocok sama aku masih muda. Ada orang saudara masih muda, rajin olahraga, makan pola hidup yang sehat, main futsal, mati. Kematian tidak mengenal sehat atau tidak sehat. Ada orang sehat saudara, sehat sekali, batuk pun enggak kali gitu saudara. Tiba-tiba kalau udah waktunya, dipanggil Tuhan. Itu sebabnya hari ini hati-hati dengan hidupmu. Setiap saat kita bisa meninggal. Setiap saat kita bisa menghadap Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Kita masih ada di hari yang kedua di tahun yang baru. Masih ada 363 hari lagi. Jadikan 2021 pembelajaran bagi kita. Agar tahun 2022 kita hati-hati dengan hidup kita. Kita hidup lebih baik lagi. Kita hidup lebih berkenan lagi. Kita hidup menyenangkan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Yang kedua saya pelajari kenapa kita harus hati-hati dengan hidup ini. Yang kedua saya pelajari karena Tuhan, yaitu karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menjemput kita. Wahyu 3 ayat 3 berkata, aku datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktu mana aku datang kepadamu. Saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Bisa malam, bisa sore, bisa subuh. Kapanpun Tuhan bisa menjemput kita. Kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara harus hati-hati dengan hidup ini. Yang ketiga, kenapa kita harus hati-hati dengan hidup ini? Saya pelajari Mazmur 139 ayat 1 dan 1 sampai 4 berkata, Tuhan tahu perbuatan kita. Jadi yang ketiga, kenapa kita harus hati-hati dengan hidup ini? Yang ketiga, karena Tuhan mengetahui segala yang kita lakukan dalam hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, ini saudara lagi rencana jahat nih sama teman nih. Lagi rencana, ini kita sergap dia nanti di sini. Tuhan tahu. Apa yang saudara lakukan, Tuhan tahu. Amin. Bahkan tempat yang tersembunyi sekalipun apa yang kau lakukan, Tuhan tahu. Ibu-ibu, doakan suamimu. Pendeta, suami saya itu gak bisa dipegang pendeta. Katanya dia meeting, entah kemana dia. Maka doakan Tuhan, dimanapun suamiku melangkah berada, biarlah dia ingat selalu Tuhan. Amin. Iya. Jadi waktu dia mau pergi ke wanita lain, ya ampun udah punya istri kok pergi ke wanita lain. Ingat Tuhan. Ingat siapa? Tuhan. Ibu-ibu, ingat Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, air matamu engkau doa pagi-pagi, Yesus suamiku, Yesus anak-anakku. Tuhan tahu. Cerita hatimu Tuhan tahu. Itu sebabnya hari ini hati-hati dengan hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Angkat tanganmu sama-sama bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur
Tuhan sangat-sangat mengasihi aku. Pagi ini aku ditegur karena Tuhan mengasihi aku. Aku mau hati-hati dengan hidupku. Jadikan 2021 pembelajaran bagi aku supaya tahun 2022 hidupku semakin berkenan, semakin menyenangkan, semakin memuliakan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak, Tuhan mengasihimu. Bu, Tuhan mengasihimu. Jangan benci saya. Jangan benci saya. Tuhan mengasihi saudara. Hari ini kita diingatkan Tuhan. Supaya kita hati-hati dengan hidup ini. Amin. Lalu kita akan belajar apa ciri, apa tanda orang yang hati-hati dengan hidupnya. Sekali lagi, tadi kenapa kita harus hati-hati? Yang pertama karena antara hidup dan mati hanya satu langkah jaraknya. Bisa tiba-tiba mati. Yang kedua, kenapa kita harus hati-hati dengan hidup ini? Karena Tuhan tahu apapun yang kita lakukan. Yang ketiga, karena yaitu kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Lalu apa ciri, apa tanda orang yang hati-hati dengan hidupnya? Yang pertama, kita buka Efesus 5, 15 sampai 17. Efesus 5, 15 sampai 17. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang, tetapi seperti, stop dulu, saudara perhatikan. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Alkitab tidak mengajar, perhatikan gimana kerjamu. Perhatikan gimana jabatanmu. Perhatikan gimana hartamu, udah banyak atau makin kurang. Tapi Alkitab mengingatkan, perhatikan hidupmu. Jangan seperti orang bebal. Apa itu bebal? Udah diingetin, udah dikasih tahu, dia masih lakukan. Papa Raji suka ngingetin orang. Ada seorang wanita, dia mau membentuk keluarga, tapi sama orang yang gak percaya. Udah diingetin, masih tetap jalan. Akibatnya apa saudara? Ya, hancur, masalah demi masalah terus mengejar. Ada rekan pendeta juga udah diingetin, masih jalan, ya udah. Hari ini siapapun saudara diingatkan firman Tuhan, diingati oleh firman Tuhan, relakanlah hatimu. Amin. Lalu dikatakan apa? Jadilah seperti orang arif. Arif itu apa? Bijaksana. Pak Prihaji dipilih Tuhan salah satunya karena orang yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu dia tahu apa yang terbaik. Bukan tahu apa yang enak. Kita ini melakukan apa yang enak. Tapi tidak melakukan apa yang terbaik. Orang bijaksana itu tahu apa yang terbaik. Contoh, misalkan saudara ngumpul sama teman-teman di warung kopi, di kafe. Teman-teman semua pesen kopi. Saudara ada asam lambung, sakit lambung. Udah pernah dirawat ICU. Lalu pesen apa? Kopi 2. Maunya yang enak, padahal udah asam lambung. Tiba-tiba kopi ditenggak 2. Repot. Nah kalau dia orang bijaksana, dia akan bilang, saya jus aja, jus mix. Gitu. Kan ada juga di kopi itu saudara jus. Kok jus? Orang di warung kopi di kafe kok jus? Saya ada asam lambung. Minum apa? Jus. Sama kalau saudara percaya ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Imani setiap saudara perjamuan pagi hari, malam hari, imani kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kita. Katakan amin. Sama kalau udah diingetin saudara, jasad itu harus diurapi minyak. Ini bukan gak ada makna. Ada makna supaya apa? Supaya tidak diterkam setan. Amin. Kadang suka ribut saudara. Kalau udah mau pemakaman ribut. Gak mau apa itu minyak-minyak gitu saudara.
Baru dikasih tahu supaya dijaga malaikat. Katakan amin. Maka terus ayatnya yang ke-16, Efesus 5 tadi, 16. 2, 3 ya. Dan karena 17. Sebab itu, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, apa ciri, apa tanda orang yang hati-hati dengan hidupnya? Yang pertama, hidup bijaksana. Suami-suami, jadilah suami yang bijaksana. Istri-istri, jadilah istri-istri yang bijaksana. Anak-anak, jadilah anak-anak muda yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia melakukan firman, dia melakukan kehendak Tuhan. Dia percaya Tuhan menyertai hidupnya, maka apapun yang dihadapi, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti beri kemenangan. Katakan amin. Yang kedua, apa ciri orang yang hati-hati dengan hidupnya? Kita lihat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Satu ayat kita baca 2 Kolose. Bukan ini Kolose. 2 Korintus 5 ayat 15. Satu ayat kita baca bersama. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Ya, lihat Alkitab aja saudara. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 15. 2, 3, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk siapa? Mereka. Saudara, jelas tadi firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk siapa? Untuk semua orang. Jadi saudara dan saya telah ditebus dengan darahnya. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jadi saudara, hidup saudara telah ditebus, telah dibeli, telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita milik siapa? Tuhan. Kalau kita sadar, kita mengerti hidup kita milik Tuhan, maka yang kedua, tanda orang yang hati-hati dengan hidupnya, dia hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, siapapun saudara, tanda saudara hati-hati dengan hidupmu, saudara hidup untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan dunia. Bukan untuk menikmati dunia, hidup untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari. Lalu pertanyaannya, apa arti hidup untuk Tuhan? Hidup menyenangkan Tuhan. Jadi hidup untuk Tuhan bukan hanya berarti saudara melayani. Kalau saudara bisa melayani dan dipanggil untuk melayani, puji Tuhan. Tapi bukan berarti orang yang nggak melayani nggak bisa hidup untuk Tuhan. Saudara bisa. Bagaimana hidup untuk Tuhan? Saudara menyenangkan Tuhan. Amin. Suami-suami senangkan istri, istri-istri senangkan suami, anak-anak senangkan orang tua. Ada orang saudara ketika di ambang kematian, ketika nafasnya tinggal setengah-setengah, baru mau menyenangkan istrinya. Tinggal setengah. Ma, gak pernah aku kesenangkan engkau, Ma. Udah mau lewat pula aku minta ampun, Ma. Aku tobat. Istrinya sambil nangis berkata, Pa, hari ini engkau bertobat, aku sudah senang. Amin ibu-ibu. Nggak ada yang amin ibu-ibu. Kepahitan semua. Bu, senangkan suamimu. Doakan dia. Amin.
Anak-anak, senangkan orang tuamu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Waktu saudara ibadah di Tiberias Gading Nias, Tuhan disenangkan. Saudara yang ibadah di rumah live streaming, Tuhan disenangkan. Waktu saudara beriman, saudara melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran, Tuhan disenangkan. Katakan amin. Waktu saudara tekun terima perjamuan minyak urapan, karena Hakim-Hakim 9 berkata, minyak zaitun, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Jadi waktu saudara diurapi minyak, bukan hanya saudara mulia, tapi saudara menyenangkan hati Tuhan. Tanda bahwa saudara menghormati Allah, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa ciri, apa tanda orang yang hati-hati dengan hidupnya? Kita baca 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap, sama-sama bersama saya katakan, aku tetap hidup selama-lamanya karena aku melakukan kehendak Allah. Amin. Jadi yang ketiga, apa tanda, apa ciri orang yang hati-hati dengan hidupnya? Yang ketiga, dia mengikuti kehendak Tuhan. Hidup mengikuti kehendak Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 11, 24, 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup selama-lamanya. Maka hari ini saudara, suatu hari ada kehidupan kedua, ada kematian kedua, ada kematian jasmani, ada kematian rohani. Semua orang akan mengalami kematian jasmani, tapi kita doa, kita tidak mengalami kematian rohani. Itu sebabnya hari ini mengikuti kehendak Tuhan. Pak Pariaji maunya pensiun, tadi kan ulang-ulang, terus ulang-ulang, mau pensiun Tuhan. Dikasih lihat Tuhan Yesus pakai mahkota duri di kayu salib. Mau pensiun Tuhan, dibawa ke kuburan. Berarti gak boleh pensiun, sampai mati harus melayani. Maka hari ini siapapun saudara, lakukan apa yang Tuhan mau. Hati-hati dengan hidupmu. Hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita tidak boleh sia-siakan hidup kita. Jadikan tahun 2021 pembelajaran agar 2022 hidup kita lebih baik, hidup kita lebih menyenangkan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita berfirman, Tuhan mengingatkan kita betapa kita harus hati-hati dengan hidup ini. Hidup yang kita jalani ini bukan milik kita lagi. Hidup yang kita jalani ini adalah milik Tuhan. Hidup yang kita jalani ini adalah anugerah Tuhan. Karena kalau saudara ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi hanya oleh anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup ini. Kita tidak boleh main-main dengan hidup ini. Kita nggak boleh suka-suka kita dengan hidup ini. Hidupmu milik Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Gembala sidang kita juga mengasihi saudara dan saya. Dia rindu supaya jemaatnya, jemaat Tiberias tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhilang. Dia sudah lihat orang di neraka, saudara. Siapapun saudara hari ini, mari hati-hati dengan hidupmu. Kenapa kita harus hati-hati? Karena hanya satu langkah jaraknya antara hidup dan mati. Anytime, setiap saat kita bisa mati. Bukan untuk menakut-nakuti saudara, mengingatkan saja agar kita lebih bijaksana lagi, agar kita hidup untuk Tuhan, agar kita hidup melakukan kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua. Kami mau hidup untuk Tuhan.
Kami mau jadikan 2021 pembelajaran bagi setiap kami. Agar di tahun 2022 ini hidup kami semakin lebih baik lagi. Angkat tanganmu dua-dua. Angkat wajahmu dan naikkan doamu, komitmenmu sama Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Tolong kami ya Yesus. Oh, kami mau hidup bagimu. Kami mau hidup bagimu. Tolong kami. Kaulah segalanya. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sarabata karamaya lamara. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Relakan hatimu saudara. Jadilah bijaksana. Hiduplah untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus Roh Kudus berbicara bagi setiap kami. Di awal tahun ini, di awal bulan Januari ini, kami akan bawa persembahan kami Tuhan. Sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Betapa baiknya Engkau selama 2021. Ada banyak berkat-berkat yang kami terima. Ada banyak kebaikan, kemurahan yang kami alami. Pagi ini kami bawa persembahan kami, syukur kami, perpuluhan kami, korban-korban tatanan lainnya. Semua untuk-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati umat-Mu juga yang mengikuti live streaming di rumah mereka. Biar Engkau juga melawat menjamah setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di siang hari yang baik ini. Sama-sama di hadapan Tuhan, naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Sama-sama kita bangkit beri saudara kasih. Kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, akan langsung dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Isaya Pariaji, dan juga Ibu Gembala Pendeta Daryati Pariaji. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita masuk perjamuan kudus. Perintah Tuhan khusus kepada Gereja Tiberias yaitu mengembalikan kuasa menyanggur. Istilah Tuhan, kuasanya yang tiada taranya di muka bumi. Bagi orang mati, bayi mati, katakanlah hutang 5 juta saja dengan bisa dilunaskan, bahkan orang mati juga dibangkitkan, bayi mati bangkit, orang seberang Amerika, Eropa, juga di Australia, so ya kita kirim minyak anggur juga dibebaskan dari maut. Kita baca ayat ini, Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut,
dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Di zaman akhirnya banyak kesesakan, banyak musibah. Bahkan 1/4 dari bumi akan dibunuh dengan berat, istilahnya maksudnya dimatikan. Maka Anda dan saya dan miyanggur tidak dirusakkan. Bahkan binatang buas juga akan melanda bumi, yaitu corona. Tapi Anda ada miyanggur, Anda punya iman, menang corona. Bahkan Anda tidak kena resesi, walaupun orang teriak kekurangan. Anda punya iman, Tuhan janjikan, ada miyanggur, Anda tidak dirusakkan. Maka mari kita jaga hidup kita. Ada miyanggur, sudah banyak kesaksian keluarga-keluarga yang tidak kena Yesus, kena corona, maka ada diambil miyanggur di Tebres, maka akhirnya bisa temukan maupun enggak percaya Yesus, akhirnya biasa ikuti acara saya di media ini. Maka juga Tuhan mintakan kembali ke minyak urapan. Minyak ini penting tuh. Sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Yaitu beri dapadaku minyak murni untuk memandang Allah. Kita baca di Markus 14, Anda perlu minyak. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburannya. Mengapa Anda tidak? Yesus saja minta. Di mana di dunia ada minyak. Dikatakan, dia ada Injil, ada minyak. Artinya, ada nama Yesus, ada minyak urapan. Dan saya seorang mater, diminta Tuhan kembali ke minyak urapan. Sehingga seperti katakan tadi, orang dikur puluhan tahun pun dibongkar tetap utuh. Di dunia, ilmu manapun nggak ada. Kecuali minyak anggur yang kuasanya tiada taranya. Maka Anda selalu sabda, Alkitab mengatakan, Mas Paul mengatakan umur manusia itu 70-80 tahun. Maka Anda umur 60 tahun lebih, selalu simpan minyak urapan, minta supaya jasad Anda dikasih minyak, agar Tuhan yang mengatakan tadi, beri padaku minyak untuk persiapan pesta surga. Maka Anda persiapan ada minyak di tubuhmu, agar Anda bangkit sebagai mempelai Kristus. Anda bangkit untuk terbang kapan? Anda dan saya akan diundang pesta surga. Kita nggak roti ini? Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu sebagai perjanjian baru yang kal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat mulai dosa, maksiat dan perbuatannya. Kami keluarga kami, keluarga yang kudus, jadi warga surga. Dari ujung rambut, ujung kaki kami siap semula, tidak mikir, tidak bertiku. Kami doa agar mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, mulutku diurai penuh kuasa, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat sempurna, ginjal sempurna, ginjal tidak dioperasi. Kami tolak susah, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh sehat sempurna, berlimpah sehat sempurna, empedu sehat. Kami doa tidak akan berdarah, tidak akan koma, tidak sakit kanker. Kami tolak virus corona. Kami doa keluarga kami jadi warga surga, tidak kena virus. Kami doa inilah roti dari surga, inilah tubuh yang menyempurnakan tubuhku, saudaraku. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus.
Kita angkat suara, mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai penjangkau kekal. Dosaku diampuni di seluruh pikiranku, perkataanku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami tolak poliandri, agar kami akan keluarga kami diselamatkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikirin, tidak berteguh, mulutku diurapi, penuh kuasa kemuliaan, mataku sewang, kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, urapi jantung kami sehat, sempurna sehat, tidak depresi, paru-paru sehat, sehat sempurna, ginjal sempurna, tidak sudah depresi, kami tolak kanker, tumor, leukemia, kami tolak terkapar, demensia operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit, apapun, segala kutuk sakit, diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami tolak virus corona, kami doa, kami sembuh hari ini, bebaskan kami dari maut, sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami dari segala kutuk sakit, bebas dari corona dalam nama Yesus. Anda doa masing-masing sepusaka Anda doa sepusaka Anda, permohonan Anda. Dengan darahnya Anda disembuhkan, lepas dari kutuk sakit, lepas dari penderitaan. Bapa Tuhan Yesus, segala penyakitku, segala kutuk penderitaan, sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa perjam lebih dari roti mana Tuhan perintahkan, jangan lebih dari roti mana, jangan roti mana, yaitu 40 ton. Maka tidur barang hati kami, hidup di bumi surga. Yang kedua, jangan roti mana ada jubah kemuliaan. Kami berjanji hidup yang kudus untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasus baru, sepatu baru. Tuhan jangan terangkan kasus gambaran seorang manusia, keluarga kami, generasi manusia, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, hingga dihasil, utang-utang pribadi lunas pada minggu ini, tidak kurangan, tidak utang-utang, kami tolak kotorisasi, selalu kecukupan, berkati kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangkrut, kami doa, tidak miskin, tidak bangkrut, kami toleransi apapun yang usaha kami, pekerjaan kami diberkati berhasil, kami doa diurapi supaya warga surga dengan darahnya diurapi agar kami bangkit dari gambar terbangkan masuk kerajaan surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan yang mengurapi kami sebagai warga surga. Amin. Kita anggar minyak urapan, perintah Tuhan mengembalikan minyak urapan. Manusia dosa, hilang kemuliaannya. Kita diciptakan segambar semudah. Maka untuk Anda mulia, ada minyak urapan. Tuhan ngasasa perintah Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Agar Anda mulia kembali. Yang segambar, maka Anda perlu minyak urapan. Anda juga oleh siwa yang sakit, Anda
bagi yang sakit Anda ulesi. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak harapan yang betah untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan surga. Berkata kami, murapi kami agar mulia. Segaudah kami menang atas setan kuasa, kami mulia menjadi warga surga, agar kami akan masuk surga. Berkati kami Tuhan, agar kepada kami menjadi berkah, diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, menjadi warga surga, agar bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Kami diurapi Tuhan Yesus. Berkati kami sia sempurna, kami telah firasona, kami kuat-kuat, rasul-rasul kami telah, kami diberkati, disembuhkan. Kami dua presiden Pak Jokowi keluarga, semua sehat, tidak akan kena zona. Para tim, yaitu kabinet, keluarga mereka sehat sempurna, tidak akan firasona, diberkati, agar mereka semua sehat sempurna. Bangsa kami bebas dari firasona, bebas dari kulturisasi. Inilah harapan. Ada ulasan bang sakit, yang punya sakit dan urapi disembuhkan. Ada doa, tolong Tuhan sembuhkan. Kami serahkan pada. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dimateraikan dengan darah Yesus dan kita dimuliakan dengan minyak urapan. Maka hari ini saudara adalah warga surga. Warga surga pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa yang kedua untuk persembahan kita. Persembahan kedua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan yang telah kami terima. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, Tuhan telah tebus, Tuhan telah ampuni. Dan kami semua diciptakan kembali yang segambar, serupa seperti Allah. Menang atas segala dosa, menang atas segala sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Dan sebentar sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan persembahan lainnya Tuhan suci kuduskan. Biarlah setiap rupiah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya, yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Aja Tuhan, aja Tuhan, aja Tuhan, aja Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Dan kami doa sebentar umat-Mu akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini live streaming. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka semua. Dan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, berkati para singer, berkati para pemain musik, penerima tamu, pout kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, koordinator, diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur yang panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu,
Diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil. Diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun 2022. Tuhan buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kata selesai saudara kasih di sesi yang ketiga. Kami harapkan saudara untuk tetap gunakan masker secara baik dan benar, tetap jaga jarak, dan kami ingatkan bahwa selama ibadah ini normal, tidak ada altar call saudara terkasih. Saudara bisa langsung keluar mengikuti arahan dan juga instruksi para pekerja di tempat ini. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Selamat hari Minggu, Shalom.